Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Karini, program studi perbankan syariah kelas 4B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis yang telah diberikan oleh dosen saya. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang hadis doif dan bolehkah beramal dengan hadis doif? Berikan contoh hadis doif yang boleh diamalkan dan hadis doif yang tidak boleh diamalkan. Jawabannya, hadis lemah atau hadis doif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis doif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis doif memang dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Sementara hadis maudhu ialah hadis yang informasi yang mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebenarnya bukan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah beramal dengan hadis doif? Pertama, tidak didapati satu dalil pun yang membolehkan kita mengamalkan hadis doif, walaupun derajat kelemahannya ringan. Kedua, pendapat tentang bolehnya mengamalkan hadis doif mengakibatkan munculnya suatu bid'ah. Maka setiap amalan atau doa yang tidak berdasarkan hadis yang sahih, menurut ulama hadis, amalan tersebut adalah bid'ah. Setiap ketetapan hukum tidak boleh berdasarkan hadis doif, tetapi harus berdasarkan hadis sahih. Hadis doif hanya bisa dipakai untuk satu hal, yaitu fadhailul a'mal, keutamaan amal. Pendapat yang mengatakan bahwa hadis doif dapat diamalkan dalam fadhailul amal ini pun merupakan suatu pendapat yang bertolak belakang antara awal dan akhirnya. Contoh hadis doif yang boleh diamalkan. Contoh hadis yang dinilai doif oleh sebagian ulama yang mencakup fadhail amal, misalnya, barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran, sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan kesempatan menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya yang divonis neraka. Walaupun hadisnya lemah, menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hasan lainnya, sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyemangati seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Lalu hadis doif yang tidak boleh diamalkan, barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Robnya. Di sini ada sebuah hadis yang palsu dan tidak ada asalnya, namun sering digunakan oleh sebagian orang sufi untuk menguatkan kesesatan mereka. Hadis itu berbunyi, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Rob Tuhannya. Syekh Al-Albani dalam Ad-Daifah berkata, hadis ini tidak ada asalnya. Ringkasnya, hadis ini merupakan hadis palsu yang tidak ada asalnya. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mengamalkannya dan meyakininya sebagai sabda Nabi Rasulullah SAW. Lalu pertanyaan kedua, apa perbedaan hadis matruk, hadis mungkar, dan hadis maudhu serta hadis majhul? Yang pertama, matruk. Hadis yang terdapat di dalam sanadnya rawi yang terduga kuat berdusta. Mahmud Tohan menjelaskan, perawi hadis diduga kuat berdusta karena dua alasan. Pertama, hadis tersebut tidak diriwayatkan kecuali darinya dan bertentangan dengan kaidah umum atau prinsip umum beragama. Kedua, di dalam sanad hadis ditemukan seorang perawi yang dalam kehidupan sehari-harinya suka berbohong. Cara mengetahui perawi hadis berdusta atau tidak adalah dengan merujuk kitab biografi perawi hadis yang sudah didokumentasikan oleh ulama hadis. Yang kedua, hadis mungkar. Ulama tidak
satu suara dalam mendefinisikan hadis munkar. Ada banyak definisi hadis munkar, tetapi yang paling populer ada dua definisi. Yang pertama, hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang sering salah atau suka lupa dan tampak kefasikannya. Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan perawi doif bertentangan dengan perawi yang sikah. Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sering lupa, sering melakukan kesalahan, dan berbuat fasik terang-terangan. Akibatnya hadis yang diriwayatkannya itu bertentangan dengan perawi yang sikah, kredibel. Lalu yang ketiga, hadis maudhu, termasuk hadis yang paling parah kedoifannya. Bahkan sebetulnya maudhu bukanlah hadis karena tidak termasuk dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul. Sebab itu sebagian ulama tidak memasukkan maudhu sebagai kategori hadis doif. Contoh hadis maudhu ialah hadis yang dibuat Muhammad bin Sa'id Asy-Syami. Dia mengatakan bahwa Humaid meriwayatkan hadis dari Anas, kemudian dari Rasulullah yang berkata, "Aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku, kecuali bila Allah menghendaki." Pernyataan itu bukanlah perkataan Rasulullah, tetapi perkataan yang dibuat Muhammad bin Sa'id. Ini termasuk contoh hadis maudhu dan tidak boleh disebarluaskan kecuali dibarengi dengan penjelasan status hadisnya. Dan yang terakhir, hadis majhul, hadis yang mana seorang perawinya tidak dikenal jati diri dan identitasnya. Maksudnya adalah hadis yang di dalamnya sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dikenal jati dirinya atau dikenal orangnya, akan tetapi tidak dikenal identitas atau sifat-sifat keadilan dan kedobitannya. Ketidaktahuan tersebut dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama, seseorang yang mempunyai banyak nama dan sifat. Yang kedua, seorang perawi yang hanya sedikit meriwayatkan hadis sehingga tidak banyak orang yang mengambil hadis darinya. Dan yang terakhir, tidak tegasnya penyebutan nama perawi karena diringkas menjadi nama kecil atau nama panggilan atau ada tujuan lain. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara hadis sahih li ghairihi dan sahih li dzatihi? Berikan masing-masing contohnya. Perbedaan antara hadis sahih li ghairihi dan sahih li dzatihi ialah pada hadis sahih li ghairihi adalah merupakan hadis yang kuat. Maksudnya adalah hadis yang dikeluarkan dari jalur sanad yang lebih sedikit. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh sabda Nabi SAW, "Jualah kepada kami unta dengan menggantinya dari unta zakat ketika sudah sampai tempatnya." Sedangkan hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang dimana orang tersebut bersikap adil, sama seperti hadis hasan li dzatihi. Dan adapun contoh dari hadis sahih ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 22 dalam kitab Sunan beliau dari hadis Muhammad bin Amr dari Amr bin Abi Salamah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersikap setiap menjelang sholat." Pertanyaan yang terakhir, apa perbedaan hadis munqati, mudal, mu'allaq, mursal, dan mudallas? Yang pertama, hadis munqati. Menurut bahasa, munqati berasal dari kata inqata'a yang artinya adalah terputus. Sedangkan munqati adalah sesuatu yang terputus. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis munqati adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu orang rawi yang gugur sebelum sahabat, dimanapun tempatnya, dengan syarat gugurnya rawi tidak lebih dari satu orang rawi secara berturut-turut. Pendapat ini adalah pendapat yang paling unggul. Yang kedua, hadis mudal adalah hadis yang perawinya hilang dua atau lebih secara berturut-turut. Meninjau dari segi bahasa dan istilahnya, kita dapat memahami bahwa
mudol dapat dikatakan hadis yang menyulitkan dan meletihkan untuk dihubungkan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena terputusnya atau gugurnya perawi dari sanad hadis yang jumlahnya banyak, di mana ada 2 perawi atau lebih yang gugur di dalamnya, baik di awal, di tengah, maupun di akhir sanad. Lalu hadis mu'allaq. Mu'allaq secara bahasa yaitu isim maf'ul dari kata menggantungkan sesuatu dengan sesuatu. Artinya menggantungkannya, menghubungkannya, menjadikannya menggantung. Menurut istilah yaitu hadis yang dibuang permulaan sanadnya satu atau lebih dengan berurutan. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan hadis mu'allaq adalah hadis yang dibuang awal sanadnya, yaitu guru dari mukharij hadis, satu rawi atau lebih. Lalu hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi, baik dari perkataan, perbuatan, atau persetujuan, baik tabi'in senior atau junior, tanpa menyebutkan penghubung antara seorang tabi'in dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang sahabat. Dan yang terakhir hadis mudalas. Menurut definisi At-Tahan adalah menyembunyikan aib dalam sanad dan hanya menampakkan yang baik-baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.